Hai guys, kita ketemu lagi dengan sobat saya nih Mas Yani. Halo guys. Ya kita ngomong-ngomong bahas isu politik, isu sosial, ya, yang sedang hangat lah. ya tambah ramai ya kemarin. Tuan Guru Bajang ditawarkan menjadi ketua Demokrat, ketua umum DPP Perindo. DPP Perindo ya. Hari ini apa Mas Yani mau kita bahas ini? Ya, yang mau kita bicarakan dan kita diskusikan dengan santai ini terkait dengan terpilihnya Indra Jaya Usman sebagai ketua DPD Demokrat. Oh, Pak NTB. Mas Ijol ya terpilih Mas ya? Ijul yang terpilih ya. Pak Sukiman gimana ceritanya kok bisa kalah itu? Nah, ini akan menjadi titik perbincangan kita apakah dengan tidak terpilihnya Pak Sukiman Azmi Bupati Lombok Timur, apakah ini akan menandakan berakhirnya karir politik Pak Sukiman ke depan, dan seperti apa peluang Pak Sukiman untuk bisa maju di Pilgub NTB. Nah, ini yang akan coba kita diskusikan dengan santai lah begitu sambil kita berkendara keliling-keliling kota Mataram dulu. Iya. Tapi menarik ya kalau saya lihat keputusan AHY ini ya. Karena kita tahu kan Pak Sukiman memang bukan kader ya, bukan kader asli Demokrat, dan dia harus bersaing dengan tokoh-tokoh elit lah di sana, termasuk Ijol ini. Saya dengar-dengar sih dari Farid kemarin bilang, wah ini pasti AHY pilih Ijol karena kedekatan mereka. Iya, begitu. betul. Ya. Mereka sangat akrab, sangat dekat, dan ya kita apresiasi lah ya bahwa Partai Demokrat berani memilih calon muda dari internal ya, dari internal dan kader mereka. Saya kira ini kita apresiasi, dan tentunya ya tidak menutup kemungkinan kan Pak Sukiman juga bisa nyalon dari Demokrat kan, tidak harus jadi ketua. Iya, betul. Cuman memang ya mungkin lika-likunya lebih kompleks lah ya, karena kan keputusan tidak di tangan beliau begitu. Ini kan di tangan ketua DPD yang baru kan, Mas Ijol ya. Artinya dengan Pak Sukiman tidak menjadi ketua DPD Demokrat NTB, artinya tidak secara otomatis akan mematikan karir politiknya Pak Bupati Lombok Timur ke depan gitu. Peluang beliau untuk bisa maju di Pilgub NTB masih tetap terbuka gitu. Artinya Demokrat kemungkinan kalau kita lihat ini masih tetap akan membuka pintu untuk Pak Sukiman untuk diusung di Pilkada NTB 2024. Karena sepengetahuan saya, meski Pak Sukiman tidak menjadi ketua Demokrat NTB, beliau sepertinya akan tetap bersama di Partai Demokrat. Nah, artinya kan dengan beliau menyatakan diri tetap bersama Demokrat dan menjadi kader Demokrat, otomatis tentu ini akan menjadi pertimbangan Demokrat gitu untuk mengusung beliau di Pilkada NTB 2024. Ya, artinya memang peluang beliau untuk maju ini tetap sangat terbuka luas lah gitu. Tinggal bagaimana mungkin beliau berkomunikasi mencari partai-partai yang menjadi mitra koalisi lah untuk memenuhi persyaratan syarat dukungan untuk dicalonkan di Pilkada NTB. Iya, saya kira Demokrat ya belum punya calon untuk NTB ini, dan ya peluang Pak Sukiman saya kira cukup besar ya, cukup terbuka ya. Kita tidak tahu politik ini kan sangat dinamis Mas. Politik sangat dinamis. Tergantung garis tangan dan tergantung juga pembawaan tangan gitu kan. Seberapa besar uang ini kan, karena politik ini butuh modal besar. Belum bayar partai lagi, belum bicara kampanye lain-lain kan. Saya kira ya artinya masih terbuka lah peluang Pak Sukiman. Apalagi kita dengar-dengar beliau kan mau gabung sama Soheli kan ceritanya. Dari segi masa juga saya lihat Pak Sukiman ya, apalagi beliau masih katakanlah incumbent di Lombok Timur ya, baru aja misalkan selesai ya, masih punya power lah menurut saya. Dan tentunya menjadi saingan berat buat Zul Rohmi juga ya. Idealnya sih memang beliau harus pegang partai, tapi namanya politik dan
semua di tangan DPP kan, nggak Iya, bisa iya. kita ini begitu. Iya, ya hasil survei terakhir juga kan dari lembaga-lembaga kredibel lah yang kita tidak mau sebutkan lah begitu kan ya. Iya, Sudah kita ketahui nama Pak Sukiman juga cukup moncer lah. cukup Punya moncer ya. elektabilitas yang cukup baik lah untuk Iya, ada modal lah gitu ya. untuk bersaing dengan Ada 5% ya, hasil kayaknya survei lebih beliau. lah. Kayaknya lebih lah. Karena Iya. beberapa ini yang lalu saya baca-baca Pak Zul Mm-mm. itu 9%. Iya, Kemudian Suhaili mungkin tertinggi Iya, ya, Bang Suhaili. iya. Kemudian ada Pak Sukiman. Sukiman. Nah, tokoh-tokoh lain ini belum Iya. terlihat ini. Ya, artinya Ya. Pak Sukiman ya bisa bersaing lah dengan tokoh-tokoh sekaliber Dr. Zul, Suhaili. Iya, karena sekiranya incumbent mau- kan. ya, Beliau sekiranya artinya mau bertarung di Pilkada NTB 2024 gitu. cukup terbuka ya. Iya, iya. Hmm, Karena memang iya, kalau iya. kita bicara posisi Pak Bupati saat ini, Pak Sukiman beliau menjabat kan tentu ini menjadi keunggulan tersendiri bagi beliau, karena dengan posisi beliau sebagai pejabat ini kan tentu ini akan memudahkan beliau untuk membangun mobilisasi pencitraan itu dan pemberitaan di media, sehingga dengan kondisi seperti itu kan secara otomatis juga akan mendorong adanya popularitas beliau meningkat gitu, maupun begitu dengan kondisi elektabilitas ya. Iya, iya. Artinya peluang beliau tetap besar lah. Iya, Seandainya beliau iya. maju juga ya. Kan basis beliau sudah sangat jelas terlihat Jelas, ya di ya. Lombok Timur. Kemudiannya sebagian besar juga jamaah HNW. Dan kita perlu tahu Mas Ani bahwa Sakra itu cukup apa ya, cukup fanatik lah Iya, sebagai pemilih ya. Jadi saya kira basis beliau di sana kan Iya, yang iya. banyak. Lumayan banyak ya, ya, ya. Ya kita tinggal tunggu aja nanti ya apakah beliau Iya, tetap di Demokrat dan mencalonkan diri di sana atau ya PR lain adalah Iya, ya ya. beliau harus cari partai lain Partai ya. lain ya. Iya. Ya ini saya kira Iya, iya. persoalannya Mas Ani. Jadi sangat ironis memang kalau seorang pejabat publik ya, Iya, ya. ketika mereka harus butuh partai dan tidak punya partai, dia jadi masalah. Iya, iya, iya. Jadi memang harus ada backup partai begitu ya, entah itu PDIP, Iya. entah itu partai-partai besar yang Iya, lain, Iya, tempat kita nyantol gitu kan. Setidaknya Iya, iya. tapi saya salut loh. Iya, iya. AHY ini saya salut. Artinya mereka AHY tidak kemudian apa namanya itu, walaupun Pak Sukiman anggaplah beliau Iya, bupati sekarang Iya, kan, iya. artinya kekuasaan kan ada di beliau. Seandainya misalkan AHY mau, ya tapi nggak tahu lah pertarungan di dalamnya. Iya, iya. Artinya mau jor-joran lah. Kadang-kadang Pak Sukiman punya nama besar, beliau berpotensi dicalonkan, Iya, tapi malah dia memilih hijau kan Iya, untuk iya. menjadi ketua. Iya, iya. Tapi kalau saya ngelihat sih Bang, ini antara Pak Sukiman dengan Demokrat nih bisa saja simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Kenapa saya bilang simbiosis mutualisme di antara kedua belah pihak saling menguntungkan? Yang pertama, kalau saya lihat Pak Sukiman membutuhkan Demokrat untuk sebagai kendaraan politik untuk maju di Pilgub NTB 2024. Oh iya. Yang pasti. kedua, Demokrat membutuhkan Pak Sukiman untuk bagaimana meningkatkan elektabilitas dan dukungan Demokrat di NTB, karena bagaimanapun kan Pak Sukiman punya masa. Dan Iya. yang kedua, Pak Sukiman adalah kepala daerah, dan ketika pemilu legislatif digelar itu kan Pak Sukiman baru selesai menjabat, artinya kan aura Pak Sukiman itu masih cukup kuat lah untuk memobilisasi dukungan bagi Demokrat, terutama mungkin di Lombok Timur gitu. Oke, sih Iya. ya. Ya artinya bahwa Mm-mm. dengan kekuatan yang beliau miliki Iya, sekarang, iya. Mm-mm. dengan posisi sekarang berarti kan beliau Iya, iya. masih punya modal lah Masih ya punya modal untuk lah. masa dan ya tentunya dukungan-dukungan tokoh di Lombok Timur ya. Iya, iya. Kalau iya. kita lihat, Mm-mm. ya Dan sangat terbuka kemungkinan juga nanti di pemilu 2024 Demokrat bisa menang di Lombok Timur gitu, dan bisa kembali merebut kursi ketua DPRD, karena memang sebelumnya kan ketika NW atau NWDI masih berafiliasi dengan Demokrat, kan Demokrat menjadi ketua DPRD gitu kan dengan Pak Hairul Rizal
yang menjadi ketua kemudian digantikan oleh Raden Rahardian gitu. Artinya sangat mungkin kemenangan Demokrat di Lombok Timur itu bisa diulang di pemilu legislatif 2024 gitu. Makanya saya bilang ini Demokrat dan Pak Sukiman ini simbiosis mutualisme, saling membutuhkan di antara kedua belah pihak gitu. Oh iya pasti. Dan saya lihat juga Demokrat pasti tidak akan melepaskan Pak Sukiman gitu karena. Tapi kalau misalkan beliau pasangan sama Suhaili misalkan, gimana peluangnya kalau sama Sasak-Sasak? Iya. Ya kan selama ini kita tahu formasi gubernur dan calon gubernur itu kan Sumbawa Lombok gitu Sumbawa Lombok kan. Iya, artinya ya pulau sebelah dengan di Lombok di sini. Saya kira itu memang yang paling ideal. Tapi ketika misalkan Pak Sukiman bersama Suhaili, artinya kan berarti Lombok Timur, Lombok Tengah kan? Ya bisa saja. We try. Ya tapi tentu suara mereka di Sumbawa mungkin bisa 0 kan? But we don't know. Mas Andi, we don't know. Politik ini kan semua masih cair lah. Ya artinya kan secara saintifik itu masih sangat berkembang, dinamis. Butuh strategi, butuh pendekatan. Saya kira kita lihat ke depan lah ya. Bagaimana kemudian Pak Sukiman ini apakah beliau mau maju atau enggak begitu. Tapi kalau beliau misalkan sama Suhaili berarti beliau wakil ya posisinya. Artinya memang salah satu wacana yang beredar memang saat ini kan terkait dengan kemungkinan duet Suhaili Sukiman gitu dengan kombinasi Lombok Tengah dan Lombok Timur ini diharapkan ini bisa menjadi kekuatan kedua belah pihak untuk bisa memenangkan Pilkada NTB 2024 gitu. Tapi ini memang masih sebatas wacana dan masih sifatnya cair lah gitu kan. Iya. Tapi memang kalau saya lihat kalau sekiranya suara Lombok Tengah dan Lombok Timur itu sulit kepada dua tokoh ini, mereka bisa unggul kalau saya ngelihat gitu. Karena bagaimanapun kan pemilih terbesar itu di Lombok Timur dan disusul yang kedua lah pemilih terbesar Lombok Tengah gitu. Berarti tinggal nyari sisa-sisanya lah gitu ya. Nyari sisa di tambahan di kabupaten lain atau mungkin di Sumbawa. Kan di Sumbawa juga walaupun misalnya tidak ada calon dari sana, mungkin di antara dua tokoh ini kan, tapi kan ada mesin partai yang bisa bergerak gitu kan. Oke. Sip. Berarti kita tunggu aja Mas Ani ya. Informasi selanjutnya. Ya itu guys, pembicaraan kita, diskusi kecil kita dengan Mas Yani, teman kita di pengamat politik. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, komen, like Ahmad Yani Official dan Pulham Media. Jadi kita mengupdate berita-berita politik di NTB. Salam ya. Salam. Assalamualaikum.